Hai, pernahkah Anda bertanya mengapa harga beberapa pasar stabil, sementara pasar lainnya satu perusahaan menguasai segalanya? Jawabannya ada di struktur, perilaku, dan kinerja pasar, atau biasa dikenal dengan SCP. Mari kita bongkar satu persatu. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Ramansyah. Saya biasa dipanggil Wahyu. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Indragiri di Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi semester 5. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Bapak Yusrizal, selaku pengampu pada mata kuliah Tata Niaga Pertanian ini. Yang pertama, struktur. Ini adalah lapisan dasar atau anatomi pasar. Intinya, siapa pemainnya. Struktur mencakup 3 hal utama. Yang pertama adalah jumlah pemain, banyak atau sedikit. Dan yang kedua, hambatan masuk, sulit atau mudah. Dan yang ketiga adalah produknya identik atau berbeda. Contohnya, ataupun misalnya, monopoli. Berarti satu pemain raksasa, sementara oligopoli adalah beberapa pemain yang besar yang saling mengawasi. Struktur ini menentukan aturan mainnya. Kedua, perilaku. Ini adalah strategi yang dilakukan perusahaan setelah melihat struktur intinya. Apa yang mereka lakukan? Perilaku meliputi bagaimana mereka menentukan harga, seberapa gencar mereka beriklan atau berinovasi, dan yang paling penting apakah mereka berkolusi untuk membatasi persaingan. Contoh nyatanya perusahaan dalam oligopoli misalnya cenderung fokus pada iklan besar atau diam-diam bersepakat harga. Yang ketiga, kinerja. Ini adalah akhir atau neraca skor dari semua interaksi tersebut. Intinya bagaimana hasilnya? Kinerja diukur dari profitabilitas, untung atau rugi, efisiensi, apakah produksi itu optimal, dan yang penting kesejahteraan konsumen. Pasar yang ideal menghasilkan efisiensi dan harga terjangkau, tapi pasar yang dikuasai 1-2 perusahaan seringkali menghasilkan profit super besar bagi mereka dan harga yang lebih mahal bagi kita gitu. Secara ringkas, paradigma tadi SCP tadi menyatakan bahwa struktur pasar itu misalnya seperti monopoli, oligopoli tadi kan persaingan monopoli ataupun persaingan sempurna akan mempengaruhi perilaku perusahaannya. Misalnya strategi harga dan pemasaran, dan secara bersama-sama struktur dan perilaku ini akan menentukan kinerja pasar. Misalnya tingkatan keuntungan, efisiensi, dan harga. Hubungan ini seringkali dipandang sebagai alur linear, namun dalam praktiknya bisa juga terdapat umpan balik seperti feedback, di mana kinerja pasar dapat kembali mempengaruhi, mengubah perilaku atau bahkan struktur pasar dari waktu ke waktu. Misalnya laba tinggi menarik pendatang baru, mengubah struktur pasar, seperti itu ya. Memahami ketiga elemen ini penting bagi pembuat kebijakan untuk menilai kesehatan, persaingan, dan efisiensi sosial suatu industri, serta bagi perusahaan untuk merumuskan strategi bisnis yang tepat. Jadi, ingat, struktur mempengaruhi perilaku dan perilaku menentukan kinerja. Begitulah kerja ekonomi di sekitar kita. Jadi, dari ketiga tadi SCP tadi, struktur, perilaku, dan kinerja pasar itu sangat berkaitan dan sangat mempengaruhi kinerja ataupun pemasaran dan maupun lembaga-lembaga pemasaran yang ada. Itu sedikit penjelasan dari saya mengenai struktur, perilaku, dan kinerja. Jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, salam hangat dari saya Wahyu Eka Ramansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.